Di hadapan manusia, terbentang sebuah jembatan yang tak ada tandingannya di dunia. Lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang, dan membentang di atas lautan api neraka yang menyala-nyala. Inilah Shiratal Mustaqim, jalan yang pasti harus dilewati setiap manusia setelah kebangkitan di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, tidak ada seorang pun yang bisa berpaling darinya. Semua akan dipanggil satu demi satu untuk melintasi jembatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Marilah kita renungkan sejenak dahsyatnya perjalanan yang pasti akan kita hadapi di hari akhir nanti. Sebuah perjalanan yang tidak bisa ditawar. Sebuah perjalanan yang menunggu setiap jiwa di ujung ajalnya. Suasana saat itu begitu mencekam. Jutaan manusia yang baru saja digiring dari padang mahsyar berdiri gemetar menunggu giliran. Hanya ada satu jalan di hadapan mereka, jembatan yang membentang gelap. Di bawahnya terdengar suara gemuruh api yang meledak-ledak. Asap hitam pekat naik ke udara, bercampur dengan jeritan makhluk yang tersiksa di dalamnya. Hawa panas menyengat kulit, membuat manusia yang menunggu merasa ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Islam Cerah dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah, di sini kita akan terus berbagi kisah dan pengetahuan Islami yang bermanfaat dan mencerahkan hati. Malaikat berdiri di sisi jembatan, mengumandangkan nama demi nama. Setiap kali sebuah nama disebut, seseorang harus melangkah maju. Wajah-wajah pucat, mata dipenuhi ketakutan, dan tubuh gemetar tanpa daya. Namun, tidak ada pilihan selain berjalan. Mereka yang pernah mengaku beriman namun lalai dengan amalnya, kini menatap jembatan itu dengan perasaan ngeri. Mereka tahu, sedikit saja terpeleset, tubuh mereka akan terjun bebas ke neraka jahanam yang siap memangsa. Ada orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Langkah mereka begitu cepat seakan melayang. Dalam sekejap mereka melintasi jembatan itu bagaikan kilat yang menyambar di langit. Ada pula yang melintasi secepat angin berhembus, tubuhnya ringan, cahaya amalnya menerangi setiap langkah. Namun, tidak semua seperti itu. Sebagian besar manusia melangkah dengan gemetar. Ada yang berjalan perlahan, ada yang tertatih, bahkan ada yang harus merangkak dengan sisa tenaga yang ada. Di kanan kiri jembatan itu terdapat besi-besi pengait tajam, bagaikan cakar-cakar raksasa yang siap menyambar siapa saja yang memiliki dosa. Setiap kali seseorang lewat dengan amal yang tidak bersih, pengait itu bergerak, mencabik kulitnya, mengait tubuhnya, lalu menyeretnya ke bawah. Teriakan demi teriakan terdengar dari orang-orang yang terjatuh. Mereka menjerit minta tolong, memanggil-manggil nama keluarga, berharap ada yang bisa menarik mereka kembali. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Di hari itu, setiap jiwa hanya bisa bergantung pada amal dan rahmat Allah semata. Orang-orang beriman memiliki cahaya yang memancar dari wajah dan tangan mereka. Cahaya itu menerangi jalan yang gelap, membuat mereka lebih mudah melangkah. Namun, besarnya cahaya berbeda-beda. Ada yang cahayanya seluas gunung, menyinari sekelilingnya dengan terang benderang. Ada yang cahayanya hanya sebesar pohon kurma. Ada pula yang cahayanya sekecil bara api di ujung ibu jari. Hanya cukup untuk sekilas melihat pijakan langkahnya. Semakin sedikit amalnya, semakin redup cahayanya dan semakin sulit ia melangkah. Di bawah tekanan rasa takut, banyak yang terhuyung-huyung, kakinya goyah dan hampir terjatuh. Suara pengait tajam terus berdenting. Setiap kali ada tubuh yang disambar, darah menetes, jeritan kesakitan menggema, dan orang-orang yang masih bertahan semakin panik. Mereka yang dulu lalai dalam sholat, enggan menolong sesama, atau sering berbuat zalim, kini menanggung akibatnya. Setiap langkah terasa berat, setiap pijakan terasa licin. Ada yang merangkak dengan sisa tenaga berharap bisa mencapai ujung jembatan. Ada yang tergelincir sebagian, tubuhnya tergantung, berpegangan erat di tepi jembatan yang tajam. Kulit tangannya terkoyak, sementara api neraka di bawahnya menjilat-jilat. Kakinya dengan sisa suara yang parau, mereka berteriak minta pertolongan, namun tidak ada jawaban. Sementara itu orang-orang beriman tetap melangkah dengan tenang. Meski wajah mereka penuh tegangan, namun doa tidak pernah lepas dari bibir mereka. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh ke dalam neraka-Mu. Doa itu terus menggema di atas jembatan. Malaikat memperhatikan setiap langkah, dan Allah menentukan siapa yang berhak selamat,
siapa yang terjatuh. Ada seorang hamba yang melangkah dengan cepat. Ia seperti berlari. Cahaya amalnya begitu terang, wajahnya bersinar. Ia pernah menghabiskan hidupnya dengan menjaga sholat 5 waktu, menyantuni yatim piatu, dan selalu menolong sesama. Kini cahaya amalnya menjadi pelindung. Setiap langkahnya mantap, hingga ia melewati jembatan tanpa goyah sedikit pun. Namun, di belakangnya ada seorang lain yang berjalan dengan tertatih. Amal baiknya bercampur dengan dosa yang menumpuk. Cahaya di tangannya redup, hampir padam. Setiap kali ia mengangkat kaki, tubuhnya goyang, hampir terjatuh. Pengait tajam berkali-kali menyambar, melukai tubuhnya, namun ia masih terus berjuang. Luka demi luka memenuhi tubuhnya, darah mengalir, namun ia tidak berhenti. Dengan sisa suara yang parau, ia berteriak minta pertolongan, namun tidak ada jawaban. Semakin lama suasana di atas jembatan itu semakin menegangkan. Suara jeritan orang yang jatuh ke neraka membuat yang lain semakin gentar. Tubuh yang terbakar, bau daging hangus, dan suara tangisan bercampur menjadi satu. Di atas jembatan, tidak ada yang berani menoleh ke kanan atau ke kiri. Semua mata tertuju pada langkah kaki masing-masing. Sedikit saja lengah, nasib bisa berubah seketika. Ada yang hampir sampai di ujung jembatan. Surga terlihat samar-samar di depan mata. Cahaya yang indah memancar, membuatnya semakin bersemangat. Namun tiba-tiba, sebuah pengait tajam menyambar, merobek bukungnya, menarik tubuhnya, dan menjatuhkannya ke bawah. Suara jeritannya menggema, hilang di telang api neraka. Orang-orang yang masih berjalan menyaksikannya dengan ngeri. Jantung mereka berdegup semakin kencang, tubuh mereka semakin gemetar. Mereka tahu, tidak ada jaminan keselamatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan dengan harta. Tidak ada keluarga yang bisa menarik tangan mereka. Semua manusia benar-benar sendirian di atas jembatan itu, berjuang dengan amal yang pernah mereka kumpulkan selama hidup di dunia. Perjalanan di atas jembatan itu tidaklah singkat. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang yang menguras seluruh tenaga dan jiwa. Manusia dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Ada yang berjalan dengan penuh harap, ada yang menjerit ketakutan, dan ada yang pasrah menunggu pengait besi mencabut nyawanya. Orang-orang kafir dan munafik tidak memiliki cahaya sama sekali. Gelap gulita menutup langkah mereka, hingga mereka berjalan dalam kebingungan. Suara teriakan dari bawah semakin membuat mereka kacau. Setiap pijakan terasa salah, setiap gerakan penuh keraguan, dan akhirnya satu demi satu terperosok ke dalam api neraka. Tidak ada yang mampu menahan mereka, tidak ada yang bisa menolong, karena amal mereka hanyalah keburukan yang kini kembali menjerat diri mereka sendiri. Orang-orang beriman yang lemah, yang amalnya pas-pasan, tetap berusaha bertahan. Mereka berjalan dengan langkah gontai, wajah pucat, keringat bercucuran. Setiap langkah adalah perjuangan antara harapan dan ketakutan. Ada yang sampai ke ujung jembatan dengan tubuh penuh luka, darah bercucuran, namun masih diberi kesempatan untuk selamat. Mereka menangis tersungkur begitu berhasil melewatinya, mengucap syukur tiada henti karena akhirnya selamat dari jurang neraka. Tetapi tidak semua mendapat keberuntungan itu. Ada yang sudah berjalan begitu jauh, hampir sampai di ujung jembatan, bahkan sudah melihat pintu surga dari kejauhan. Namun sebuah pengait menyambar dari sisi jembatan. Dalam sekejap, tubuh mereka tertarik ke bawah. Jeritan mereka bergema, dan orang-orang lain yang menyaksikan itu semakin ketakutan. Mereka sadar, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman sampai kedua kakinya benar-benar menjejak di tanah seberang. Suasana di atas jembatan itu penuh ketegangan. Setiap langkah adalah taruhannya. Setiap detik bagaikan menunggu keputusan hidup atau mati. Para malaikat berdiri di sisi jembatan, menyaksikan manusia diuji. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Semua harus melewati jalan yang sama. Semua harus menanggung akibat dari amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, yang sepanjang hidupnya menjaga sholat, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, mereka berjalan dengan lebih mudah. Ada yang melintasi jembatan sepat kilat, ada yang seperti angin kencang, ada yang sepat kuda yang berlari. Wajah mereka berseri-seri, cahaya amal mereka begitu terang. Mereka tidak merasa takut sedikit pun,
karena mereka yakin Allah menjaga langkahnya. Mereka pun sampai di ujung jembatan dengan selamat, disambut para malaikat dengan wajah penuh senyum. "Selamat datang, wahai hamba Allah, surga telah menantimu." Namun, ada pula orang-orang beriman yang tidak sekuat itu. Mereka masih memiliki dosa, masih ada kelalaian. Jalan mereka terasa berat, pengait tajam sempat melukai tubuh mereka. Bahkan sebagian ada yang tertahan cukup lama di atas jembatan. Namun karena masih ada iman dalam hati mereka, rahmat Allah menyelamatkan mereka. Hingga meski penuh luka dan air mata, mereka tetap berhasil melewatinya. Setelah ujian panjang di atas Siratal Mustaqim, perbedaan nasib manusia terlihat begitu jelas. Ada yang masuk surga dengan penuh kehormatan, ada yang selamat namun penuh luka, dan ada yang jatuh terseret ke dalam api neraka. Semua itu bukan lagi perkara harta, kedudukan, atau keturunan, melainkan murni hasil dari amal masing-masing. Pada akhirnya, Siratal Mustaqim menjadi saksi betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Jalan itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, dan hanya bisa dilewati dengan cahaya amal serta rahmatnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa sombong. Tidak ada yang bisa berkata, "Aku pasti selamat," karena keselamatan hanyalah milik mereka yang mendapat izin Allah. Mereka yang selamat akan menjejakkan kakinya di tanah seberang dengan air mata syukur. Suara takbir, tahmid, dan doa meluncur deras dari mulut mereka. Mereka menangis bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang tak terlukiskan. Sementara itu, mereka yang terjatuh ke dalam neraka menjerit-jerit, suara mereka terdengar menyayat, namun tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Inilah Siratal Mustaqim, jembatan yang harus dilewati semua manusia tanpa terkecuali. Jalan yang akan mengungkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Jalan yang akan memisahkan antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Maka sebelum hari itu benar-benar tiba, masih ada waktu untuk menyiapkan diri. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, menjaga sholat, memperkuat iman, dan bertaubat dari segala dosa. Karena di hari itu tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada yang bisa ditawar. Nasib kita akan ditentukan oleh apa yang kita bawa dari dunia ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat cahaya terang di atas Siratal Mustaqim, berjalan dengan tenang, dan akhirnya disambut surga Allah yang penuh kenikmatan abadi. Wallahu alam.